Ya, silakan Pak. Oke, Bu Ria. Ada 5 pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Ibu. Eh, yang pertama, Ibu mesti ingat Pak, nggak kedengaran suaranya, Pak. dengar suara saya? Iya, iya, Pak. Oke, Ibu kan pasti tahu tentang teori belajar kan? Iya, Pak. Ya, teori belajar itu melandasi penyusunan rancangan modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Eh, saya mau ingin tahu, Ibu tahu teori belajar itu ada berapa? Nggak kedengaran. Oke. Teori Iya, belajar ada tapi berapa? Pak, nggak kedengaran suaranya, Pak. Hmm. Dengar Ibu? Halo, Iya, halo, Pak. Ibu dengar suara saya? Iya, Pak. Maksudnya Ibu dengar suara saya? Iya, kedengaran, Pak. Anu, Pak, apa? Hmm. Terlempar-lempar begitu, Pak, suaranya. Hmm. Oke, pertanyaan yang pertama, Ibu kan teori belajar Ibu kuasai itu ada berapa? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab teori belajar itu ada 5. Yang pertama, teori belajar sosial. Yang kedua, teori belajar humanistik. Yang ketiga, yaitu eh, teori belajar humanistik, teori belajar behavioristik, dan teori belajar kognitif. Hmm. Oke, pertanyaannya saya enggak bilang Ibu hafal itu. Tapi Ibu tahu tidak kira-kira dari teori belajar yang ada itu mana yang punya sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Yang pertama itu Pak, yang sangat berpengaruh yaitu eh, teori belajar sosial. Itu yang pertama. Yang kedua ada? Humanistik Pak, memanusiakan manusia. Hmm. Kalau teori belajar sosial yang kita itu kayak Maksudnya di sini Pak, proses belajar sosial yaitu di mana proses di mana individu atau kelompok mempelajari tentang nilai moral dan perilaku yang ada di dalam masyarakat. Hmm. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua kaitannya dengan perumusan ini. Perumusan dalam modul ajar itu biasanya rumus apa saja setelah mengetahui CP? Setelah itu apa yang mesti dilakukan? Kurang jelas Pak? Ya Allah. Ibu, pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan-perumusan di modul ajar kita. Modul ajar Ibu itu ada apa saja? Modul ajar yang pertama itu adalah eh, pembukaan, inti, dan penutup Pak. Hmm. Ada TP, Oh, CP, TP ada tidak? CP, ATP, dan TP Pak. Hmm. Kalau TP apa? Tujuan pembelajaran yang Ibu buat di modul ajarnya itu apa? Tujuan pembelajaran yang saya Pak tentang topik pembelajaran saya itu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Adapun CP-nya yang pertama adalah satu, siswa dapat memahami tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Terus yang kedua, siswa dapat memberikan contoh-contoh perilaku saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Terus yang ketiga, siswa mampu menyebutkan manfaat dari hormat, menghormati dan
dalam lingkungan sehari-hari. Itu apa yang tadi Ibu baru jelaskan? TP, Pak, tujuan Halo? pembelajaran. Hmm. Kalau tujuan pembelajaran setelah itu ada apa lagi? Setelah tujuan CP, Pak, CP. CP atau TP? Setelah TP terus apa lagi? Di bawah. ATP, Pak, Hmm. CP, TP. ATP, dan Oke. Hmm. Ibu kenal ada pendekatan yang namanya TPACK atau TIPEK, ada PBL, ada PJBL. Bisa tidak dijelaskan maknanya? oh iya. Maaf Pak, kalau saya itu PBL itu Pak artinya memaksa siswa untuk berpikir kritis secara kritis untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan PJBL itu adalah menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek yang berdasarkan materi yang telah diajarkan. Oke, lanjut ketiga. Kalau modul ajar itu berisikan apa-apa saja? Ada komponennya, komponen perangkatnya itu ada apa-apa saja? Yang pertama, pasti ada tujuannya. Informasi umum Pak, Informasi umum kompetensi itu apa? inti, lampiran. Hmm. Oke, selain itu ada tujuan, ada materi ajar, ada apa lagi? Pas Pak, nggak dengar? Sudah dengar ya? Oke, saya balik pertanyaannya. Metode media LKPD, instrumen asesmen, itu perlu tidak di modul ajar? Bisa diulang Pak pertanyaannya? Dalam perangkat pembelajaran modul ajar itu kan ada sekurang-kurangnya ada lima komponen yang wajib ada. Yang pertama tujuan, materi, metode media, dan LKPD. Dan terakhir itu ada instrumen asesmen. Pertanyaan saya, di punyanya Ibu itu ada tidak di modul ajar? Oke, lanjut. Yaitu sumatif dan formatif, Pak. Itu nanti berikutnya. Kalau materi ajar esensial, Ibu tahu? Materi pokok, Pak, kalau tidak salah, Pak. Jangan pakai ndak salah. Iya, Yang insya dia Allah, Pak, materi pokok. kalau etika material itu apa? Lanjut. Ada Ibu pernah dengar tentang dimensi pengetahuan? Si pengetahuan, Pak. Dimensi pengetahuan. Tidak pernah, Ibu Pak. kalau faktual tahu? Faktual. Kalau Nyata, Pak. konseptual tahu? Nyata ya, nyata, Pak. Maksudnya itu pernah ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognisi. Ibu pernah dengar itu? Kaitannya dengan Tidak pernah, Pak. dimensi pengetahuan. Oke. Kalau materi ajar yang bermuatan hoax itu maknanya apa? Yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa agar dapat berpikir kritis dan kreatif serta dapat memecahkan suatu masalah. Kalau di kognitif level berapa? C berapa? Apa, Pak? Kalau di kognitif itu C Masalah berapa? pengetahuan, Pak. Iya, C berapa itu kalau untuk hoax? Oke, lanjut. Tadi itu sudah sebutkan yang terakhir, asesmen itu ada berapa?
Menganalisis, Pak. Menganalisis Asesmen. dan mengevaluasi. Enggak, pertanyaan terakhir, asesmen dalam rancangan pembelajaran atau modul ajar itu ada berapa? Asesmen. Asesmen, Pak. Diagnostik, formatif, dan sumatif. Bisa dijelaskan asesmen tiga-tiganya dijelaskan? Tiga-tiganya, Pak. Asesmen diagnostik itu maksudnya apa? Oke, cukup Andi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Sugi bisa lanjut Pak. P5 dengan PTK. Silakan Pak. Baik, Ibu Sukriya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut ke proyek P5 dan proposal PTK ya. Iya, insya Allah, Pak. Ya. Modul proyeknya Ibu sudah susun? Iya, sudah, Pak. Oke. Per tahun, per semester, atau per triwulan? Per semester, Pak. Per semester, baik. Semester ini mengangkat tema apa, Bu? Kearifan lokal, Pak. Oke. Bagaimana cara Ibu mengangkat itu? Dari mana awalnya? Bagaimana prosesnya sehingga Ibu mengambil keputusan mengangkat kearifan lokal? Memutuskan mengambil kearifan lokal, prosesnya dari mana? Mungkin ada rapat atau ada apa, lalu memutuskan untuk mengangkat tema kearifan lokal yang akan diangkat, akan dibahas di proyek kali ini. Iya, biasa Pak berunding sama terutama kepala sekolah sama sama rekan-rekan sejawat. Ini laporan. Begitu saja penentuannya. Topik yang saya angkat Pak merupakan topik yaitu kue tradisional Pak. Iya, untuk menentukan sebuah topik itu kan melalui proses ya, tidak langsung turun dari langit gitu ya Ibu Sukriya ya. Ada Iya, prosesnya. Apa-apa saja prosesnya itu dalam menentukan sebuah topik pada proyek P5? Yang pertama itu Pak menyusun dulu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa sampai Ibu mengangkat tema kearifan lokal ini sebagai tema pada semester ini? Ya, saya mengangkat kearifan lokal ini Pak untuk memperkenalkan kepada peserta didik saya tentang sejarah pembuatan kue onde-onde yang ada di Sulawesi Selatan ini Pak. Berarti sebelumnya dilakukan analisis begitu ya? Iya Pak. Pentingkah itu diangkat sebagai tema P5? Iya, saya rasa itu Pak. Insya Allah penting sekali Pak, karena itu Di mana pentingnya? Di mana Pancasilanya itu? Pancasilanya yaitu yang pertama yaitu adalah rasional, gotong royong, nalar kritis, dan kreatif. Apa nalar kritisnya orang bikin onde-onde itu? Nalar kritisnya yaitu kita melihat sampai mana sejauh mana siswa memahami tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue onde-onde tersebut, Pak. Ya. Kalau sebatas ke sana, itu di mata pelajaran prakarya, kewirausahaan, keterampilan pun itu didapatkan. Ini kan sebuah proyek. Kenapa sih disebut proyek, Ibu? Karena membuatkan hasil, Pak. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 4, Pak. Oh, kelas 4, ya. Itu sudah termasuk kelas tinggi ya? Iya, Pak. Ya, kelas tinggi. Mungkin nanti Ibu boleh mencari lagi topik-topik pilihan lain yang berkaitan dengan tema kearifan lokal. Kalau P5 itu di sekolah
Siapa penanggung jawabnya, Bu? Kepala sekolah, Pak. Hmm? Lalu siapa-siapa lagi yang mengambil peran? Guru Hmm, dan teman sejawat, Pak. Oke. Ibu sebagai apa? Guru pendidikan agama Islam, Pak. Nggak, di tim P5 itu. Di tim P5 itu Ibu sebagai apa? Coba Pak diulang pertanyaannya. Ibu di P5 itu kan dilaksanakan oleh tim. Dia akan masuk dalam kegiatan kokurikuler ya Ibu ya? Iya, Pak. Ya, dilakukan oleh satu tim. Fasilitator. Ibu sebagai apa di dalam tim itu? Fasilitator. Fasilitator, Pak. Oke, kenapa ragu Bu Supriya? Tegan, Kak, Pak. Oh, oke, baik. Oke, baik. Modulnya sudah disusun, Bu? Modul proyeknya? Iya, alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Sudah. Oke, yang penting sudah disusun ya. Sekarang ke PTK. Sebelumnya pernah melakukan PTK enggak, Bu Supriya? Enggak pernah, Pak. Oh, belum pernah ya? Iya, Pak. Lalu kali ini mengangkat judul apa? Meningkatkan mutu pendidikan karakter PAI kelas 4 SDN 31 Bidang Apolo, Pak. Oke, proposalnya sudah jadi? Iya, alhamdulillah, Pak, sudah. Apa-apa saja bagian proposalnya itu? Bagian proposalnya itu pendahuluan Mm-mm. eh, pendahuluan tunggu dulu, Pak. Judul, kata pengantar, daftar isi. Daftar isi dulu. Tadi sudah selesai pendahuluan, kenapa kembali ke judul? Tunggu dulu, Pak. Saya kupikir dulu, Pak. Pikir dulu atau buka dulu? Buka aja, Bu, enggak apa-apa, Oh, dibuka dapat aja. dibuka, Pak. Ya, ya, buka aja. Oh, bisa Pak dibuka, Pak. Video dong, Pak. Seandainya, Pak. Iya. Tapi, Pak, yang pertama Ya, itu adalah kata pengantar, daftar isi. enggak. Bukan itu yang saya mau, bukan. Oh, ini, Pak. Bagian Pendahuluan, latar ya, belakang, kerangka ya, teori. Iya, cocok nih, Pak. Hmm, Eh, saya ulang, Pak, ya. Yang pertama itu latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, penelitian, oke, dah, dan metode, Pak. oke. Terkait teori, ada yang Ibu ingat teori apa yang digunakan? Iya, Pak. Teori yang digunakan? Teori yang digunakan, Pak, ya. Ya, di bab 2 apa tadi, Bu? Coba buka, Bu, buka aja, Bu. Bab 2 apa itu judulnya tuh? Bab 2. Landasan teori. Landasan teori ya. Iya, Coba Pak. sebutkan satu teorinya. Seorang guru Oke, sudah. Baik, baik, cukup Ibu. Nanti proposalnya sudah dibuat ya. Iya, Pak. Ya, nanti boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oh Terima iya, kasih. makasih banyak. Iya, Mungkin makasih, masih Pak. ada satu lagi dari Pak Rahmat. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terakhir dari saya ya Bu Sukriya. Iya, Pak. Untuk di saya itu untuk simulasi mengajar cuplikannya nanti saya tidak berikan cuplikan mengajar untuk Ibu karena saya nanti berdasar kepada apa ya modul ajar Ibu nanti penilaiannya kemudian saya mau mengetes baca tulis Quran Ibu Sukriya. Ibu sudah siapkan alat tulis? Oh iya, Pak. Sudah? Baik.
Ibu bisa terlebih dahulu Ibu bisa melafalkan surah Al-Kautsar Ibu? Al-Kautsar. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أهديناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر صدق baik. الله العظيم. Kasih Ibu Sukria. Nanti tulisan itu surah Al-Kautsar 3 ayat ditulis ya Ibu. Oh ya, Ditulis insya Allah karena Pak. kasih beri kesempatan 5 menit. Kemudian kalau sudah selesai dikirim di grup WA. Di grup Ukom itu Ibu ya. Oh iya, insya Allah Pak. Baik, terima kasih Ibu Sukria. Mungkin cukup dari saya. Bisa di stopkan videonya Ibu. Iya, tabek dulu Pak. Mat, recordingnya masuknya.